Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, tidak terasa kita sudah memasuki semester kedua ya. Oke, pada semester 2 ini materi yang akan kita bahas pertama kalinya yaitu mengenai distribusi peluang. Mungkin kalian sudah belajar ya di matematika wajib mengenai peluang. Nah, di sini agak sedikit berbeda karena di sini yang akan dibahas yaitu yang pertama kali adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas yaitu beberapa definisi dulu ya, ada pengertian, yaitu suatu variabel X itu adalah variabel acak jika nilai-nilai yang dimiliki oleh X merupakan suatu kemungkinan atau peristiwa acak. Nah, di sini variabel acak itu terdiri dari dua jenis, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Suatu variabel acak disebut variabel acak diskrit jika variabel acak tersebut memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung atau merupakan bilangan bulat positif. Contohnya aja misalnya banyaknya jumlah siswa di sekolah kita. Nah, itu pasti nilainya bulat positif kan. Nah, itu salah satu contoh acak diskrit. Sedangkan acak kontinu itu jika variabel acak tersebut memiliki nilai yang tak berhingga atau merupakan bilangan-bilangan yang tidak bulat. Contohnya, tinggi permukaan suatu danau atau apa, itu kan bisa tidak terhingga ya. Nah, bisa membedakan antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Sekarang kita lanjut. Di sini ada distribusi probabilitas. Nah, yang namanya probabilitas itu sama saja dengan peluang. Jadi, bila kalian menemukan ada yang distribusi peluang atau distribusi probabilitas itu sama ya, anak. Nah, cuma perbedaan kata aja. Ada beberapa buku yang menggunakan probabilitas, ada yang menggunakan peluang. Distribusi peluang itu adalah sebuah daftar. Jadi dia berupa daftar atau tabel yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan probabilitas yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Nilai probabilitas dari suatu hasil harus berada di antara 0 dan 1 dan jumlah keseluruhan dari peluang tersebut juga harus sama dengan 1 ya. Jadi nilainya tadi, nilai peluangnya itu di antara 0 sampai 1. Berarti tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 1. Dan sedangkan jumlah keseluruhan hasil dari peluang kemungkinan tadi itu harus berjumlah 1. Oke? Mungkin bisa dimengerti ya. Oke, untuk lebih mengertinya mungkin akan Ibu berikan contoh soal selanjutnya. Ya, ini contoh, dalam sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Ini ada keluarga ya, Nak ya, memiliki 2 orang anak. Yang pertama, tentukanlah probabilitas atau peluang anak laki-laki dan anak perempuan dari 2 anak tersebut. Jadi, ini misalnya suatu keluarga, dia punya 2 orang anak. Jadi soal pertama kita disuruh menghitung berapa kemungkinan anak laki-laki, berapa kemungkinan anak perempuan. Terus berapa kemungkinan dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Semua kemungkinan, peluang kemungkinan yang terjadi itu harus kalian jabarkan dulu. Terus yang B, tentukan distribusi peluangnya. Kalau yang A tadi kan dia hanya peluangnya saja. Kalau yang B ini tentukan distribusi peluangnya. Ya. Yang C, gambarlah grafik peluangnya. Jadi setelah dapat distribusi peluang, kalian diminta untuk menggambarkan grafik peluangnya. Nah, yang berbeda ini di D, tentukan distribusi peluang kumulatif ya. Beda ya, kalau yang di B tadi distribusi peluang aja, sedangkan di D ini adalah peluang kumulatifnya dan E adalah gambarlah fungsi distribusi kumulatifnya. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara distribusi peluang saja yang tidak ada kumulatif dan yang ada kumulatifnya. Oke, sebelum Ibu masuk supaya tidak terjadi miskonsepsi ya. Di sini ya, ingat, bila distribusi peluang atau peluang itu simbolnya dia hanya F kecil, ingat anak-anak, jika distribusi peluang itu F kecil, jika kumulatif itu F besar. Jika peluang saja itu F kecil, jika peluang kumulatif itu F besar ya. Nah, yang pertama tadi kita kan disuruh menentukan kemungkinan peluangnya. Nah, sebelum
Jadi intinya kayak gini, sebelum kita bisa menjawab distribusi peluang, kita harus tahu dulu berapa kemungkinan peluang seluruhnya. Nah, kita di sini karena 2 orang anak laki-laki tadi, bisa saja yang lahir itu adalah anak laki-laki semua, ya. Jadi ini F kecil ya, ini peluang ya, ini F kecil. F 2 anak laki-laki semua. Yang kita lihat anak laki-laki semua ya. Berarti di sini 2 anak laki-laki. Itu sama dengan P belum X sama dengan 2 itu sama dengan 1/4. Kalian sudah belajar kan di peluang jika kalau laki perempuan itu ruang sampelnya kan ada 4. Kalau laki-laki semua itu berarti titik sampelnya adalah 1, ruang sampelnya 4, berarti peluangnya adalah 1/4. Yang ini sudah kalian pelajari di matematika wajib di semester 1 ya kayaknya. Terus kalau peluang anak laki-laki, 1 laki-laki dan 1 perempuan itu adalah setengah. Sedangkan peluang anak 2 perempuan, karena tadi kita minta laki-laki semua itu adalah 2, berarti kalau perempuan semuanya berarti di sini laki-lakinya 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 0 dari hasilnya adalah 1/4. Nah, ini kita sudah menjabarkan semua kemungkinan yang terjadi dari 2 anak tersebut. Bisa anak laki-laki semua, bisa 1 laki-laki 1 perempuan, dan ada yang kemungkinan 2 perempuan, tidak ada laki-lakinya 0. Jadi, nah, pertanyaan kedua kan distribusi peluang. Nih, distribusi peluang itu bentuknya seperti tabel seperti ini. Kita lihat, kalian boleh dari awal itu sudah menentukan banyak laki-laki misalnya. Yang kalian lihat adalah laki-laki kalau ya. Jadi kalau banyak laki-laki tadi kan ada 2, ada 1 kemungkinannya ada 0. Di bawahnya adalah peluangnya. Kalau banyak laki-lakinya 2, maka peluangnya adalah 1/4. Jika laki-lakinya 1, maka peluangnya adalah setengah. Jika laki-lakinya 0, maka peluangnya adalah 1/4. Ingat tadi syaratnya, peluang itu di antara 0 sampai 1, dan ketika dijumlahkan hasil seluruh peluangnya, dia berjumlah sama dengan 1. Cek 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4 itu adalah 1. Ya. Nah, ini adalah contoh distribusi peluang. Paham anak-anak? Nah, bentar, Ibu ulang ke samping. Di sini ini X besar ya. Ini X besar, X besar, X besar. Ini lambangnya F kecil, F kecil, F kecil. Ini kita disuruh milih dulu. Misalnya dari awal kita mau anak laki-laki, maka anak laki-laki semua berarti 2 laki-lakinya. Anak laki-lakinya 1, berarti di sini 1. Anak laki-lakinya tidak ada, berarti di sini isinya adalah 0 ya. Kita lanjut. Nah, yang grafik peluang tadi berdasarkan dari distribusi peluang ini. Kita sisa susun aja. Yang ini X, yang ini adalah Y. Ya, tadi X-nya adalah 0, berada di 1/4, 1 di setengah, dan 2 juga di 1/4. Untuk grafik peluang kayaknya kalian tidak ada masalah ya, karena ini gampang. Yang berbeda hanya di distribusi peluang kumulatif. Nah, ini yang membedakan peluang kumulatif. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah tahu F kecil ya. Di sini ada F besar, anak-anak. F besar. Kita sama, X-nya itu mulai dari 0. Karena tadi kan ada F kecil yang 0. Jadi, dimulai dari 0. F besar ini kumulatif. Dari 0 itu sama dengan P X. Kalau yang distribusi peluang tadi ini sama dengan kan. Kalau di kumulatif ini harus berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi, kita mulai dari kurang dari sama dengan 0. Pokoknya kita mengikuti yang paling kecil angka berapa tadi? Angka 0 kan? Maka di sini harus kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. X-nya kan tidak ada yang minus. Jadi yang dimuat hanya F0.
Ini F kecil, ini F kecil, ini F besar. Jadi F0, berapa hasilnya tadi? Peluang yang 0 adalah 1/4. Selanjutnya setelah 0 adalah peluang kumulatif 1. Jadi P dalam kurung X kurang dari sama dengan 1. Angka di sini 1, maka di sini juga 1. Di sini diganti jadi kurang dari sama dengan. Nah, peluang yang kurang dari sama dengan 1 itu mulai dari peluangnya yang 0 dan 1. Berarti 0 F0 adalah 1/4 dan F1 adalah setengah. Jumlahkan hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya, pokoknya kita rincikan sampai X terbesar lah. Sesuai dengan yang kita dapatkan di awal tadi. Di sini kumulatif dari 2 ya. Itu sama dengan V X kurang dari 2. X kurang dari sama dengan, ingat ada sama dengannya. Berarti mulai dari 0, 1, dan 2. Kita masukkan semuanya dan hasilnya harus 1. Ingat hasil terakhirnya harus sama dengan 1. Nah, ini baru perinciannya. Terus bagaimana gambar grafiknya? Kita lihat. Nah, setelah dapat tadi perinciannya tadi, maka inilah yang dinamakan distribusi peluang kumulatif. Beda ya dengan distribusi peluang biasa. Kalau distribusi peluang biasa tadi bentuknya cuma berupa tabel. Kalau kumulatif dia berbentuk seperti ini. Ingat, berapa hasil yang kita dapatkan tadi dari di awal tadi kita susun? Hasilnya 1/4, 3/4, 1. Kita mulai menulisnya itu dari 0. Ingat ya anak-anak, dari 0 sampai 1. Di tengah-tengahnya disisipkan berapa saja bilangan yang kita dapatkan tadi. Jadi 0, 1/4, 3/4, 1. Terus 0 kita beri batasan. Dari negatif tak terhingga, ingat dari negatif tak terhingga, kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Ingat di sebelah sini tidak ada sama dengan, hanya kurang dari 0. Ya. Kalau jangan pakai sama dengan, karena sama dengan selanjutnya. Kalau di sini batasannya, 0-nya ikut, tapi sampai dengan 1. Di sini, ini sesuaikan dengan X-nya ya. Terus ini 1. 1-nya ikut ya. 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Dan yang terakhir kan 2 tadi, X-nya. Sampai dia tak terhingga. Ribet ya? Pokoknya kalian ikuti saja seperti ini. Dari kumulatif itu diawali dari 0 sampai 1. Terus kalian sisipkan berapa saja hasil dari kumulatif yang kita dapatkan di sebelumnya itu. Sedangkan di sini ini adalah X-nya. Ya, ini adalah X-nya. Nah, ini X-nya. Di sini diawali dari min tak terhingga. Ini kan 0, dia sama dengan 1 juga sama dengan 2 sama. Ya, kalian ikuti saja aturan seperti ini. Insya Allah benar. Oke. Selanjutnya, nah ini yang namanya grafik distribusi peluang kumulatif. Ini ada beberapa referensi yang berbeda ya cara penulisannya. Ada nolnya yang gandeng di sini, ada juga yang pisah. Nah, Ibu supaya lebih jelas Ibu ikut yang nolnya di sebelah sini. Tapi sama aja sih. Ini ada tanda panah ya. Nolnya ini arahnya sebenarnya di sini juga. Untuk X-nya sama dengan 0, itu hasilnya tadi berapa nak? 1/4. Kalian masih ingat di sini ya kembalinya. Nah, untuk kumulatif 0 itu hasilnya adalah untuk kumulatif 0 hasilnya adalah 1/4. Untuk 1 hasilnya 3/4 dan 2 hasilnya 1. Kita lihat ya ke grafiknya. 0 dia di sini bulat kosong ya. 0 bulat penuh di 1/4. Satunya tadi dia berada di 3/4. Berarti di sini bulat kosong. Terus 2 itu adalah 1 ya. Ini garis di sini adalah bulat kosong. 2 tadi di sini bulat kosong karena dia berada di 1. Terus karena sampai tak terhingga 2-nya, maka diberi tanda panah.
yang kurang dari 0 ini maksudnya dari min tak terhingga. Dari tadi kan dari min tak terhingga sampai 0. Ini hasilnya. Dari 0 sampai kurang dari 1 ini hasilnya ya. Dari 1 kurang dari mulai dari 1 sampai kurang dari 2 ini hasilnya. Dan ya bedakan ya antara hasil dari distribusi peluang, grafik dari distribusi peluang dan grafik dari distribusi fungsi kumulatif ya. Oke, untuk lebih memahami silahkan kalian coba dulu untuk menjawab latihan di bawah ini. Ini 3 buah koin dilemparkan. Tentukan distribusi peluang munculnya angka, tentukan fungsi distribusi kumulatif munculnya angka, dan gambarlah grafiknya. Kalian sudah tahu kan kalau 3 buah koin dilemparkan itu apa aja hasil kemungkinan yang terjadi, peluang kemungkinannya. Nah, di sini Ibu minta tentukan distribusi peluang munculnya angka. Jadi kalian memisalkan 3 buah koin, berarti mungkin saja angkanya tidak ada, berarti itu 0. Angkanya 1 saja, 1, dan seterusnya sampai semuanya angka. Semuanya angka, yaitu 3. Jadi ini nanti kalian mulai dari F0, F1, F2, dan F3 ya. Silahkan kalian coba dulu. Kalau tidak mengerti silahkan kalian putar kembali videonya. Ibu harap kalian mencatat dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi miskonsepsi ya. Tetap semangat belajar. Silakan kalian cari referensi di lain. Kalau memang ini masih kurang, silakan tanyakan dengan Ibu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.